Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di Obatan, obrolan Tani Kota Intan bersama saya Lia. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat Tani semuanya untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah penyuluh sekaligus pelaku usaha agribisnis. Ya. Kang Iwa Kartiwa, apa kabar Kang Iwa? Alhamdulillah sehat Lia. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di Obatan. Kang Iwa ini penyuluh di Cisurupan ya? Cisurupan, BPP Kecamatan apa? Cisurupan dan kebetulan wilayah binanya tuh Desa Sukatani dan Sukawargi. Jadi dua desa. Oke, baik. Pertanyaan pertama langsung aja Kang Iwa. Kenapa kentang? Apa yang menjadi latar belakang Kang Iwa memilih kentang sebagai produk langkah agribisnis Kang Iwa? Oh, jadi tiba-tiba ke kentang saja ya ini? Iya, langsung aja. Jadi sebetulnya begini Telia, kalau saya memang bergelut di bidang perkentangan itu lumayan sudah lama. Karena apa? Saya memilih komoditas kentang itu terutama di harga itu relatif aman. Harga relatif stabil aman ya, stabil. Jadi kalau kita biasanya lihat di komoditas lain fluktuasi memang tinggi, kalau di kentang itu fluktuasinya memang rendah. Jadi dia harganya memang seimbang, aman. Kedua, kalau di tempat saya memang itu potensialnya di kentang. Produk unggulannya memang kentang. Memang ada komoditas lain seperti tomat, cabai dan semuanya ada. Tapi kebetulan memang di tempat saya adalah yang paling potensial itu kentang. Dan saya memang dari dulu ya belajar dari orang tua lah. Orang tua juga banyak bercocok tanam di bidang kentang, makanya mungkin di segi keilmuan saya sudah ya sedikit hafal lah di bidang perkentangan. Kemudian di sedikit pemasarannya saya hafal, makanya saya berani berbisnis di komoditas kentang. Mungkin itu Telia alasannya. Jadi bukan hal baru ya, dari orang tua sudah ada. Ya memang dari dulu bekal. Udah ada, saya ikut-ikut orang tua ke kebun itu ya sekitar umur kelas 6 SD sudah mulai ikut ke kebun. Orang tua saya itu kebetulan petani ya, yang dari dulu itu komoditasnya kentang. Makanya saya sedikit banyak belajar dari orang tua bagaimana budidaya yang mereka terapkan pada era beliau. Nah, dikomplikasikan dengan budidaya teknologi yang sekarang ada. Makanya kalau ada peningkatan produksi pun itu ada sentuhan teknologi yang saya terapkan di budidaya. Mungkin itu Telia. Oke. Nah, tentu dalam budidaya kentang ini membutuhkan benih yang berkualitas ya Kang Iwa ya. Dari mana Kang Iwa mendapatkan benih ini? Jadi apakah itu sudah bersertifikat dan terjamin kualitasnya? Betul Telia, kalau memang disebut budidaya itu paling utama itu kan memang bibit benih ya, biasanya bibit dan benih. Seperti kita juga manusia kan, kalau mau pilih jodoh-jodoh kan biasanya bibit, bebet gitu kan. Yang utamanya bibit, kita utamakan bibit yang bersertifikat. Kenapa kentang harus bersertifikat? Karena kalau memang budidaya itu utamanya satu adalah bibit, dua kemudian tanah yang sehat, dan ketiga adalah budidaya yang baik. Budidaya yang baik yaitu menerapkan SOP yang sudah dibuatkan beberapa kali pengujian. Bibit yang bersertifikat itu, kalau saya sebenarnya bercerita nih sebenarnya, Garut itu sebetulnya luar biasa, banyak penangkar luar biasa, banyak orang-orang yang kompeten di bidang bibit. Namun kenapa pada saat hari ini kita ataupun saya masih menggunakan bibit dari luar, bisa kita katakan juga dari Pangalengan, bisa dari Dieng. Karena memang ketersediaan kita di Kabupaten Garut karena nggak berkualitas kualitas bibit kita itu memang unggul, cuman karena ketersediaannya kita terbatas, sementara kebutuhan itu setiap tahunnya besar, makanya banyak yang lari ke daerah lain. Seperti saya juga terus terang masih mengambil dari daerah Pangalengan. Daerah Pangalengan kan banyak penangkar yang memang bersertifikat. Kalau saya ngambil banyaknya bibitnya ngambil G2 karena memang untuk produksi sayur. Saya juga jelaskan juga, kentang yang saya produksi itu bukan kentang industri Telia. Itu kentangnya kentang sayur, Jadi kan memang kentang itu ada dua varian ya. Yang satu kentang industri, yang kedua kentang sayur. Kalau kentang industri saya kebetulan tidak membudidayakan. Yang saya budidayakan adalah kentang sayur. Kenapa tuh milih yang sayur? Karena memang keilmuannya mungkin ya baru ya. Terutama kalau bidang keilmuan bisa kita cari, tapi yang paling susah sebetulnya adalah kentang industri itu pemasaran. Kenapa pemasaran? Saya bilang banyak PT atau perusahaan yang menerima kentang industri kali ini, tahun ini atau musim-musim ini, mereka menerima
kentang industri itu kan dari luar, impor. Karena mereka berpikir kualitas di belum bisa lokal bersaing itu ya. belum bisa bersaing. Padahal kalau secara kualitas kita udah beberapa ada pengujian kan untuk kentang industri udah lolos uji tanam, udah lolos uji goreng, udah lolos uji rasa. Tetapi kali ini pasar belum membuka untuk kentang industri. Mungkin Persaingannya itu lebih berat ya. persaingannya lebih berat karena kita berebut dengan importir juga kan kalau Dengan modal yang lebih besar. Nah, daripada resikonya terlalu besar. Karena memang di budidaya pun kentang industri itu memang sedikit agak berbeda. Perlakuan kita agak berbeda dengan kentang yang untuk sayur. Mungkin itu Telia alasannya. Oh, iya, iya. Nah, tadi Kang Iwa menyebutkan bahwa sudah ada basic pengalaman dari kecil dari orang tua ya. Betul. Nah, untuk sekarang setelah terjun langsung gitu sebagai seorang petani kentang dan juga penyuluh tentunya, apakah ada pembinaan berupa pelatihan atau bimbingan teknis baik itu dari dinas instansi terkait maupun dari stakeholder yang lain, yang swasta mungkin? Kebetulan kalau di Cisurupan sendiri kita memang sudah banyak bekerja sama dengan pihak BPP, kita banyak bekerja sama dengan BBH, ada Balai Uni Horti. Saya mendapatkan banyak bimbingan dan pelatihan dari instansi yang terutama Dinas Pertanian. Tetapi di luar instansi itu pun saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, baik itu dari yayasan ataupun dari perusahaan yang ikut bermitra dengan saya. Bahkan kemarin ada program yang JICA pun saya untuk inovasi mereka saya coba adopsi dan saya coba pelajari. Dan bimbingan-bimbingan itu membuat saya bisa memudahkan atau bisa memilih budidaya yang tepat untuk di wilayah saya, untuk komunitas saya, yang mana yang bisa saya terapkan nih. Alhamdulillah setelah adanya pembinaan, bimbingan, produksi saya sebelum ada pembinaan itu kisaran di 18-19 ton per hektar. Hari ini setelah ada banyak pembinaan dari dinas, dari yayasan, kemitraan, saya sudah bisa mencapai di angka 22-23 ton per hektar. Lumayan signifikan Lumayan ya. signifikan. Memang produksi itu kan dipacu berdasarkan pengalaman dan budidaya yang baik yang tadi, berdasarkan SOP yang diulang-ulang terus. Ilmu dan pengalaman Nah, ya. jadi kalau bertani itu selamanya belajar. Iya. Terus ada ilmu kita belajar, terus ada ilmu kita belajar. Makanya Teknologi terus berubah. teknologi terus berubah. Kalau kita tidak mengikuti teknologi, ya kita ketinggalan, bakal tetap gitu di situasi yang pada saat itu. Begitu Telia. Nah, kemudian dari segi budidaya, tos ngelotok lah Kang Iwa. Ya, Bahasanya lumayan, gitu ya. lumayan lah. Tapi tentu dalam setiap pekerjaan itu ada tantangan ya. Ya. Nah, ini tantangan yang terbesar apa Kang Iwa? Mungkin terkait dengan iklim, cuaca, atau ancaman OPT itu apa menurut Kang Iwa? Kalau tantangan di budidaya sebetulnya kalau berbicara iklim itu kan memang sudah ada garis takdir ya. Kalau iklim kita tidak bisa menyalahkan atau memang itu jadi kendala, tapi itu banyak yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan Mensiasati iklim. itu ya. Yang paling jadi kendala sebetulnya kalau yang tadi berbicara masalah untuk budidaya itu satu faktornya adalah bibit. Sebetulnya hari ini yang jadi masalah itu ketersediaan bibit. Oh, itu Ketersediaan kendala, bibit. utamanya ya. Kenapa? Jumlah screen house yang ada di Kabupaten Garut untuk membuat pembibitan G0 kentang sayur itu masih bisa kita hitung dengan jumlah kebutuhan yang begitu banyak. Itu masih bisa terhitung beberapa screen yang bisa memfasilitasi dan memberikan hasilnya untuk para petani. Sedangkan para petani seterusnya akan membutuhkan bibit yang baik dan Setahun berkualitas. berapa kali tanam kentang itu? Kalau setahun saya bisa 2 kali tanam karena yang 1 kali itu kita berak lahan. Jadi tidak ditanami. Jadi setahun itu 2 kali tanam. Kalau untuk kentang sayur karena memang usianya kan rata-rata 4 bulan, 120 hari. Jadi permasalahan yang lumayan susah dipecahkan adalah ketersediaan bibit kalau buat saya. Kalau buat saya nggak tahu ya buat orang lain. Kalau buat saya itu ketersediaan bibit. Mungkin sama dengan petani mitra-mitra ya, Kang Iwa mitra-mitra saya juga banyak mengeluhkan tentang ketersediaan bibit. Karena yang kita tanam misalnya sudah benih sebar, itu hanya beberapa kali kita bisa laksanakan penanaman kembali, pengulangan penanaman. Kalau yang baik, bibit yang baik, budidaya yang baik, tanah yang sehat, sebetulnya bisa mencapai 15 kali penanaman, 16 kali penanaman. Tetapi dengan kondisi hari ini,
keterbatasan lahan. Kalau saya mungkin masih bisa ada beras satu kali. Kalau petani kan mungkin ada yang terus ditanam, tidak menggunakan Mengejar kebutuhan ya. banyak kebutuhan. Makanya kualitas bibit semakin menurun dan otomatis harus diganti dengan benih dasar yang baru. Sedangkan benih dasar yang baru yang memproduksinya saja kan masih sedikit di Kabupaten Garut. Mungkin itu Telia kalau yang jadi permasalahan Jadi di lebih budidaya. ketersediaan benih. Ketersediaan Oke. bibit lah, ya. Nah ini seperti tadi disebutkan bahwa Sobat Tani Kang Iwa ini selain pelaku usaha agribisnis kentang juga beliau adalah penyuluh gitu. Nah, apa keuntungan yang Kang Iwa rasakan sebagai petani sekaligus penyuluh juga nih pengalaman? Iya. Itu banyak suka duka sebenarnya Nah, Telia. apa tuh suka dukanya? Suka duka lah. Aduh, mudah-mudahan nggak banyak dukanya Gak nih. banyak mudah-mudahan. Seperti mutiara di dalam lautan sebetulnya. Gimana tuh? Mutiara itu berharga tapi susah kita gapai. Hmm. Kenapa? Karena ketika saya berbicara penyuluh, otomatis saya harus bisa memberikan contoh kepada para petani. Sedangkan pada saat kondisi hari ini petani itu membutuhkan, kalau bahasa Sunda itu ada 3 macam. Katingali, kacampa, karasa. Baru karasa petani itu belum mau melaksanakan tapi baru mau mencoba. 3 tahapan yang kita lakukan, katingali kelihatan, Kelihatan. karasa itu karaba dan katingali, karasa dan karaba. Karaba itu baru diraba. Petani itu hanya baru mau mencoba Mencoba. 3 kali. Baru kerasa Baru hasilnya kerasa ya. hasilnya. Iya. Keuntungannya sebetulnya kalau jadi penyuluh sekaligus sebagai pelaku utama, karena yang tadi saya sebutkan harus ada contoh, harus bisa dilihat, harus bisa mereka langsung terjun ke lapangan. Saya bisa mencontohkan sendiri di kebun saya tanpa takut gagal. Itu keuntungannya. Karena kalau kita mencoba melakukan demplot, kalau metode penyuluhan kan ada demplot, Iya. demonstrasi lapangan. Susah nyari lahannya gitu Susah. ya. Susahnya kenapa? Kalau kita coba di lahan petani mungkin ada yang mau, tapi kan Resikonya, resiko iya. demplot itu kan tidak harus selamanya berhasil dan produksinya baik. Cuman petani pemilik lahan kan Nah, nggak mau saya rugi juga. kekhawatiran Ya. rugi. Tapi keuntungannya saya sebagai pelaku utama, saya bisa menerapkan demplot di lahan yang saya miliki dengan sepuas-puasnya. Dengan berbagai teknologi yang Artinya dengan dicoba berbagai ya. teknologi yang saya miliki, yang saya punya sebagai penyuluh, saya terapkan. Mau itu untung, mau rugi, yang penting itu kan pengujian supaya muncul nantinya sebuah standar operasional yang tadi saya sebutkan. Beberapa kali pengujian baru muncul standar operasional. Sehingga saya dapat mempertontonkan bagaimana budidaya, bagaimana pelaksanaan budidaya, bagaimana hasil yang baik. Bahkan saya bisa mempertontonkan bagaimana hasil yang buruk. Hasil yang buruk itu Ini ketika kalau budidayanya jelas begini, kalau gitu, memang yang salah saya, begini. saya tidak menerapkan SOP yang baik, saya tidak menerapkan budidaya yang baik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Apakah petani mau merugi dengan hasil seperti ini? Nah, itu salah satu keuntungan yang paling saya rasakan memang. Jadi petani bisa langsung main ke lokasi saya. Sekaligus petani binaan saya bisa saya ajak ke kebun. Jadi mereka itu lebih mempercayai karena kita sudah melaksanakan dibanding ketika saya ngomong tapi tidak melaksanakan. Petani itu lebih ya berimajinasi lah gitu, mungkin. Bener gak nih gitu kan, kalau memang ada lahannya mereka bisa melihat sendiri. Mungkin itu Telia. Menarik sekali ya pengalaman Kang Iwa ini. Nah, tentu saja tiap-tiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam pemilihan metode penyuluhan, apakah Kang Iwa juga menyesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, Kang Iwa? Di wilayah binaan saya mungkin ya. Kalau berbicara penyuluhan sebetulnya ya dibilang seni ya memang seni lah. Karena penyuluhan itu kan kita mengantarkan pesan kepada penerima pesan. Bagaimana pesan kita untuk mempengaruhi. Pesan itu kan untuk mempengaruhi mereka. Metode yang saya terapkan sebetulnya ya cukup unik. Uniknya kenapa? Semua metode saya coba. Karena apa? Karena metode itu digunakan untuk penentuan bagaimana si penerima pesan ini bisa mendapatkan. Contoh, mereka usianya 60. Kita tidak mungkin bisa menggunakan metode ceramah buat mereka. Ngantuk ya. Ngantuk. Saya gunakan metode yang lain. Kalau berdasarkan penggolongan komunikasi, sebetulnya saya udah laksanakan direct communication face to face ataupun indirect communication yang tidak langsung secara handphone ataupun saya terbuka.
Tapi yang lebih banyak saya laksanakan kalau untuk di daerah saya adalah memberikan tayangan, diskusi. Karena berdasarkan pengalaman, mereka menonton dan mendengar itu lebih baik. Lebih cepat paham Lebih cepat. Setelah mereka menonton dan mendengar, baru mereka menangkap intisarinya dan lakukan diskusi. Diskusi secara langsung mungkin. Jadi metode yang saya terapkan memang semuanya pernah saya coba. Karena di wilayah saya kebetulan itu petaninya kalau kritis. Enggak, maksudnya kalau usianya berbeda-beda itu homogen. Oh, iya. Heterogen, bukan iya. oksigen. Heterogen. Jadi ada yang di usia 50 tahun ke atas, yang muda juga ada ada yang 40 tahun ke atas, ada yang 30 tahun ke atas, bahkan milenial pun ada. Makanya seluruh metode pasti saya terapkan untuk membidik sasaran. Ketika saya bertemu dengan para milenial, saya kan lebih baik ke IT. Kalau ke milenial mereka lebih cerdik di IT. Kenapa? Mereka lebih memperhatikan gadget mereka dibandingkan obrolan kita. Iya. Terus gadget. Akhirnya saya sentuh di gadget mereka. Gimana tuh saya caranya? sentuh IT mereka. Seperti permainan game pertanian, mereka akhirnya bisa melaksanakan kalau mereka sudah terbiasa di gadget. Jadi mereka terbiasa di gadget, akhirnya ditetapkan. Mereka bermain gadget, saya share materinya di handphone mereka karena memang ada penyuluhan yang indirect communication, jadi tidak secara langsung. Saya share berupa leaflet ataupun macam yang media elektronik, saya share ke para milenial dan akhirnya mereka mau membaca di sela-sela main game gitu ya, lumayan lah. Ada menangkap sedikit. Mungkin begitu kalau metode Telia, mungkin lumayan banyak lah metode yang diterapkan. Mungkin senior juga kalau masalah metode mah punya pengalaman sendirilah. Baik Kang Iwa, dari A sampai Z kayaknya semua metode tadi Kang Iwa sampaikan udah dicoba gitu ya. Nah, sejauh ini hasil dari penerapan metode-metode itu sudah sejauh mana penerapan di petaninya gitu ke teknologi yang Kang Iwa sampaikan? Jadi kalau penerapan sebetulnya memang butuh waktu yang panjang. Bukan cerita hari ini kita menyuluhkan, besoknya diterapkan. Kita hanya berjuang hari ini menyampaikan apa yang menjadi teknologi atau adopsi teknologi yang lebih baik untuk budidaya mereka. Saya sampaikan mau di media cetak, mau di secara verbal, mau face to face. Yang sering sampaikan adalah SOP untuk penanaman. Sampai saat ini sedikit demi sedikit akhirnya mereka pun mulai berubah. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan, ada sesuatu keuntungan ketika saya menjadi petani. Demonstrasi yang paling utama, coba langsung demonstrasi yang paling utama mereka bisa melihat. Setelah mereka melihat, baru akhirnya mereka mau mencoba sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang mesti saya lebih banyak laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ke depan saya punya tanah yang luas, Telia. Amin. Wah, ya kalau memang tanah saya luas, saya bisa membuat demplot nanti demfarm, dem area kalau memang luasannya saya punya lahan yang besar. Atau nanti kita bisa kerjasama dengan instansi terkait yang memiliki lahan yang tidak digunakan. Kita lahan itu akan gunakan sebagai demplot. Mungkin itu salah satu metode yang paling bisa diterapkan untuk para petani hari ini. Baik mau usia 20, 30, 40, kalau memang demplot itu memang masuk di keseluruhannya, Telia begitu. Cepat mampel ya kalau yang sepuh-sepuh itu ya. Lihat kan mereka penasaran, mulai raba-raba gitu kan. Setelah mereka penasaran mau, setelah akhirnya mereka melihat hasilnya, mereka mau mencoba. Dan akhirnya mereka pun mampu melaksanakan ketika kita sudah selesai di tahap demplot. Itu yang kita harapkan. Utamanya yang jelas mereka harus para petani intinya kalau sudah mau dan mampu akhirnya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Intinya itu. Mudah-mudahan kan tujuan penyuluhan itu intinya ya. Intinya berujung di kesejahteraan para petani. Amin. Begitu. Baik.
Menarik sekali ya mendengarkan pengalaman Kang Iwa sebagai penjuluh sekaligus petani. Tapi rupanya bincang-bincang ini akan memakan waktu yang lebih panjang karena sangat menarik Kang Iwa. Jadi untuk episode sekarang mungkin kita cukupkan sekian dulu Sobat Tani ya. Iya, Nanti boleh kita kali. akan lanjut lagi di episode yang kedua. Untuk sementara saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.